Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammadin Alim. Saya di sini dari kelas PSES, itu kelas A, yaitu kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Khairul Munif SAG SH MH. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 12, di mana itu merupakan tugas review dari kelompok 7. Saya di sini salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan mereview makalah kelompok 12 yang berjudul Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Di mana di sini kelompoknya beranggotakan kelompok 12 beranggotakan Mas Andrio Pratama, Mbak Ikrimah Imro'atul, Mas Muhammad Fathur Rahman, Cindy Nurlita Ayu, Mas Abdurrahman, dan yang terakhir Mbak Lili Mutahharoh. Secara keseluruhan makalah ini menurut saya sudah pas, namun ada beberapa kekurangan yang masih belum terpenuhi, seperti syarat yang di sini diharuskan dengan 15 halaman. Saya kurang paham sebenarnya hitungnya dari mana, karena di sini sendiri tidak ada halamannya, jadi memulainya nomor 1 dari mana saya kurang tahu. Tapi kalau dilihat dari subbab pertama sampai subbab terakhir itu masih belum memenuhi, yaitu minimal 15 halaman. Sini sekitar tadi masih 10 atau 11 halaman saja. Selanjutnya untuk footnote atau sumbernya di aturan minimal itu 10. Di sini untuk sumber juga kurang, masih 7 atau 8 tadi. Untuk buku yang harusnya 5 itu sudah terpenuhi. Jadi kurangnya hanya di halaman dan buku untuk sumber yang ada di makalah ini. Baik, selain itu juga ada, setelah saya baca juga ada beberapa untuk penempatan kata yang kurang pas, yaitu untuk ejaannya yang masih mungkin kurang disempurnakan lagi. Baik, masuk ke pembahasan. Di sini makalah kelompok 12 ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum, yang kedua bagaimana hermeneutika sebagai metode pembaharuan hukum, dan yang ketiga bagaimana metode penemuan hukum Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tadi latar belakang yang saya bacakan di sini menunjukkan bahwa metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang yang masih tetap berpegangan pada bunyi teks tersebut, dan penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Dan dalam penemuan hukum dengan cara ini terdapat 11 jenis metode penemuan yang dapat digunakan. Untuk metodenya itu sendiri ada 11. Yang pertama adalah metode substansif, yang kedua metode interpretasi formal atau otentik, yaitu metode interpretasi gramatikal, metode historis, interpretasi sistematif, interpretasi sosiologis atau teologis, selanjutnya interpretasi komparatif, interpretasi futuristik atau disebut juga interpretasi antisipatif, yaitu futuristik amal lainnya antisipatif, interpretasi ekstensif, interpretasi interdisipliner, dan yang terakhir interpretasi multidisipliner. Di mana 11 itu tadi adalah metode dari metode interpretasi. Sedangkan untuk metode konstruksi hukum adalah metode yang digunakan oleh hakim saat ia dihadapkan pada situasi kekosongan hukum, di mana bertujuan supaya putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya ada hermeneutika. Selanjutnya itu lupa saya tadi, sebentar. Selanjutnya ada hermeneutika.
hermeneutika. Ya, selanjutnya tadi setelah yang konkret tadi ada hermeneutika, di mana hermeneutika ini adalah metode pembaharuan hukum yang dilakukan dengan menafsirkan yang lebih jauh lagi dengan melibatkan pemahaman dan penjelasan yang masuk akal, pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami dan menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang terakhir adalah metode penemuan hukum Islam, di mana ini adalah metode penemuan hukum Islam terjadi apabila seorang hakim tidak menemukan undang-undang ditetapkan dalam peristiwa yang sedang dihadapi, sehingga dalam hal ini penemuan hukum dilakukan dengan cara ijtihad atau menentukan hukum yang baru, mungkin ya, ijtihad dengan pendapat masing-masing hakim, di mana menurut ulama ijtihadi adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan suatu hukum syarak dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Jadi mereka menghasilkan hasil hukum baru dari dalil-dalil syarak yang terperinci, dari dalil yang khusus untuk menemukan suatu hukum yang baru. Saya kira untuk review saya pada hari ini cukup sampai sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan untuk kelompok 12 semoga menjadikan manfaat buat teman-teman semua. Semoga kalaupun ada yang kurang tepat semoga bisa diperbaiki. Saya kira cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.